Jadi ada syarat-syarat untuk melakukan BRCA 1 atau 2. Ya. Jadi seperti halnya di dunia medis, diagnosis itu dikumpulkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan imaging, dan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi semuanya itu kita kumpulkan. Nah, nanti kita tentukan. Ya, memang seandainya BRCA 1-2-nya itu positif, itu akan sangat tinggi ya. Angkanya bervariasi, tiap negara itu berbeda-beda. Ya, di kita belum ada angka yang pasti karena belum ada trialnya, belum ada penelitiannya. Ya, mungkin saya kedepannya akan melakukan penelitian atau trial sehingga kita bisa mendapatkan angka yang pasti berapa persen BRCA 1, BRCA 2 ini untuk menegakkan kepastian resiko terjadinya kanker payudara. Seperti itu, ya. Pemeriksa BRCA itu, ya, jadi harus dicek dalam satu keluarga ada yang harus sakit kanker payudara dulu. Oke, ya, jadi nanti darah yang sakit kanker payudara itu diambil, kemudian darah keluarganya juga diambil. Ya, jadi nanti dicek. Nah, kalau misalnya tidak ada di keluarga yang sakit kanker payudara, makanya harus dari awal dilihat tuh pohonnya, pedigrinya, ya. Nah, ada nggak sih? Nah, terus, nanti dipastikan seperti itu. Nah, jadi kalau tidak ada yang sakit kanker payudara di keluarga, tiba-tiba ujuk-ujuk periksa BRCA, nah itu tidak dianjurkan seperti itu, ya. Nah, jadi kita hanya melihat pemeriksaan ini, hanya melihat jikalau ada keluarga yang sakit kanker payudara, anak-anaknya, nah bisa diperiksakan. Kalau seandainya nanti dia positif, ya, BRCA-nya, kita nanti akan diskusi seberapa besar sih resiko tingginya ini. Ya, nah ada bisa pakai obat, ada dan tadi yang saya sampaikan tamoxifen, atau langsung dilakukan pembedahan payudara, dua-duanya diangkat. Padahal payudaranya sehat, ya, langsung diangkat dua-duanya. Atau yang lebih ini lagi, advance lagi, pengangkatan indung telur. Ya, nah nanti itu kita diskusikan kepada pihak keluarga yang terkena seperti itu. Ya, karena belum ada yang angka yang pasti di sini. Ya, belum ada yang pasti. Indonesia sendiri belum ada trialnya untuk kalau misalnya angkanya sekian dia harus diangkat payudaranya, angka sekian, medis, semua kita lakukan secara personal. Ya, tiap orang, tiap pasien berbeda-beda pengobatannya. Kanker payudara familial bisa terjadi pada anaknya jika bapaknya menderita kanker payudara. Ya, kita seperti ketahui bahwa kanker payudara pada laki-laki itu sangat kecil, hanya 1-2%. Ya, tapi kalau itu mengenai laki-laki, ya, itu bisa menjadi ganas, sangat ganas. Ya, dan biasanya gennya diturunkan sama anak perempuannya salah satu. Nah, jadi kita di sini hanya melihat relativity itu nggak berapa persen, jadi relatifnya. Ternyata relatifnya bisa 2-3 kali kecenderungan si anaknya ini mendapati angka kanker payudara. Kita hanya melihat faktor resiko di sini di generasi 1 dan 2. 3 sudah jauh, 4 apalagi. Ya, jadi kalau seandainya sudah lewat generasi pertama kena kanker,
2 enggak, 3 enggak, 4 kena kanker, berarti itu bukan familial. Jadi itu berarti adalah sporadic breast cancer, ya. Nah, tapi nanti bisa, misalnya gennya tersembunyi di yang kedua, tersembunyi di yang ketiga, ya. Jadi kita lihat lagi, kalau seandainya dia kurang dari 50 tahun, ya, triple negatif, atau kanker payudaranya kena dua-dua, nah itu dia familial umumnya. Sehingga hati-hati, nanti anaknya juga, ya, yang generasi kelima ada resiko terjadinya kanker payudara. Nah, jadi sebaiknya diperiksa. Untuk pemeriksaan genetik, kita masih bertumpu pada BRCA1 2. Ya, mungkin beberapa biologi molekuler lain masih tetap dikembangkan, tapi untuk guideline dari dunia, ya, kita masih berpatokan sama BRCA1. Kanker payudara ini terdiri dari 2 bagian besar, ya. Satu sporadic breast cancer, satu lagi adalah familial breast cancer. Sporadik 80%, sedangkan familial hanya 20%. Nah, jika seorang wanita terkena kanker payudara, dia kan bingung, saya masuk yang mana nih, sporadik atau yang familial. Nah, ternyata ada syarat-syaratnya untuk yang familial, ya, atau kanker keluarga yang keluarga, ya. Nah, jadi yang familial itu adalah biasanya usia di bawah 50 tahun. Yang terkena biasanya kanker payudara kiri kanan dua-duanya, ya. Kemudian kanker payudara kalau dilihat sifatnya dia negatif semua tuh, estrogen reseptornya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya negatif, ya. Atau ada salah-satunya lain, misalnya ternyata ada keluarganya sakit ovarium, ada keluarganya yang sakit tadi kanker payudara laki-laki. Nah, jadi kalau seandainya memang syarat-syaratnya masuk, maka kita diagnosis atau kita perkirakan dia termasuk familial breast cancer. Ada perbedaan nggak sih antara sporadik sama familial untuk treatment? Ternyata nggak ada, sama aja, ya. Jadi kita treatment berdasarkan stadium. Kalau stadium 1 kita operasi, kemudian disinar, ya. Kemudian stadium 2 ditambah kemo, ya. Nah, stadium 3 kita lakukan tambahan misalnya target terapi. Jadi penata laksananya atau treatmentnya sesuai dengan stadium, bukan berdasarkan tadi apakah dia sporadik atau dia familial. Nah, pentingnya apa ini pembagian ini adalah untuk anak-anaknya, ya, untuk adik-adiknya misalnya, gitu. Pentingnya apa? Nah, jadi hati-hati, anak-anaknya kalau dia termasuk yang familial harus lebih intens melakukan pemeriksaan, ya. Nah, kalau mungkin dia misalnya dia yang sporadik, oke lah, anak-anaknya agak santai lah melakukan pemeriksaan. Tapi kalau dia ternyata dia termasuk yang familial tadi, dari syarat-syarat yang saya sampaikan harus intens. Jadi harus sadarinya lebih aktif, sadanisnya lebih aktif, USG mamografi juga, ya kan? Ya kan? Nah, yang dianjurkan 25 tahun, tapi sepertinya kalau di Indonesia mungkin usia 20 tahun ke atas juga sudah diperiksa itu anak-anak itu. Seperti itu. Nggak hanya USG mamografi misalnya, kalau di atas usia 40 tahun, ditambah juga dengan MRI. Jadi kita harus melihat nanti ada nggak sih mikroklasifikasi di payudaranya. Jadi harus lebih, yang screening kan kita harus betul gitu ya. Karena apa? Diperkirakan anak-anak ini berapa tahun yang akan datang akan terkena kanker payudara. Itu yang kita nggak mau, ya kan? Kita akan berbuat apa saja untuk anak-anak kita. Ya kan, saya terus terang saya punya anak perempuan, kan? Jadi harus tahu nih, jangan sampai. Sebelum terjadi, seandainya memang anak-anak itu nanti diperiksa BRCA1, BRCA2, oh ternyata positif, nah baru kita diskusi, ya, apa yang cocok nih untuk dilakukan.
berapa persen sebenarnya resikonya terhadap anak. Apakah dikasih obat yang cukup? Apakah harus diangkat kedua payudaranya? Apakah langsung diangkat inum dulu? Nah itu sangat-sangat perdebatannya itu sangat-sangat ini sekali. Ya, jadi itu yang saya namakan individualized. Setiap orang nanti berbeda.